Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran sistem reproduksi pada manusia. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang organ reproduksi utama pada pria dan organ reproduksi utama pada wanita. Pria menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa atau sel sperma dibentuk oleh seksi. Jadi organ reproduksinya otomatis ada seksi. Sedangkan wanita menghasilkan sel telur ini dihasilkan oleh ovarium. Ini organ utamanya. Ini organ reproduksi pria ya, pas deferens. Ini gambarnya terlihat ya. Ini ada penis, kemudian ada skrotum, kemudian ada testis ya, kemudian ada kantong kemih ya. Ini nomor 10 kantong kemih. Kemudian ada kelenjar reproduksi yaitu kelenjar prostat dan ovari ya. Ini seperti ini gambarnya ya, ini lebih jelas ya, ada ininya saya tunjukkan ya, epididymis, kemudian ada vesicula spinalis, kemudian ada kantong kemih, vas deferens, penis, saluran rasa. Kita bahas yang satu persatu. Testis jumlahnya sepasang, berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Skrotum ada kantong fluid yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Kemudian vas deferens merupakan saluran sperma panjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara sebelum dikeluarkan melalui penis. Kemudian vesicula spinalis atau kantong sperma sebagai penampung sperma dari testis. Epididymis adalah saluran berkelok, fungsinya sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian kelenjar prostat, ini penghasil cairan basah, warnanya putih, pelindung sperma. Kemudian uretra adalah saluran sperma dan urin yang ada di luar tubuh. Kemudian penis adalah sebagai alat sperma, saluran sperma dan urin. Ini bagian utama dari organ reproduksi wanita. Ini terlihat ya, di sini ovariumnya ditunjukkan. Ini ada ovarium sebenarnya, tapi yang ditunjukkan hanya rahim, cervix, vagina, clitoris, dan organ. Dan di gambar ini yang ditunjukkan mungkin lainnya ya, ini lebih jelas ya. Ini ada ovidak, ada rahim, dinding rahim, badan rahim, kemudian ada ovarium, kemudian ada otot dinding rahim atau uterus, kemudian ada leher rahim, kemudian ada vagina. Nah ini gambarnya lebih jelas lagi ya. Nah di sini nah, terlihat ya. Ini ada indung telur dikenal dengan ovarium. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ovarium. Fungsi utamanya otomatis adalah sebagai penghasil sel telur, hormon estrogen dan progesteron. Kemudian tuba fallopi atau dikenal dengan ovidak adalah saluran telur bergerak ovum ke rahim sehingga terjadi pembuahan. Sedangkan rahim adalah tempat berkembangnya embrio, sedangkan vagina adalah alat persetubuhan atau juga ada sebagai jalannya bayi saat persalinan. Proses reproduksi pada manusia ini diawali oleh spermatogenesis dan oogenesis, ada pembuatan sperma dan pembuatan sel telur. Sel telur dalam ovarium matang, dinding rahim menebal, banyak pembuluh darah. Kemudian pembuahan diawali dengan ovulasi, yaitu lepasnya sel telur dari ovarium. Pembuahan fertilasi terjadi di tuba fallopi atau ovidak. Kemudian ovum yang dibuahi menjadi zigot, kemudian disambungi oleh selaput menuju rongga rahim. Zigot menempel pada endometrium yang telah mendebah, kemudian zigot terus tumbuh berkembang menjadi embrio, kemudian janin selama 9 bulan mendapat nutrisi makanan dari plasenta melalui tarik usaha ibunya. Ini proses pembentukan sperma dikenal dengan spermatogenesis ya. Ini gambarnya seperti ini. Dari awal spermatogonium menghasilkan spermatosis primer, kemudian menghasilkan spermatosis sekunder, kemudian menghasilkan spermatid, dan terakhir adalah spermatozoa. Jadi satu spermatozoa menghasilkan ini adalah 4 spermatozoa atau sel sperma. Ini pembentukan sperma seperti ini ya. Ini dari 4N, pemberahannya mitosis. Kemudian dari sperma primer ini terjadi pemberahan meiosis 1 ya. Kemudian dari ini terjadi pemberahan meiosis 2. Jadi sekaligus ada 3 pemberahan. Ya ini proses pembentukannya ini sangat seperti ini ya. Ini jadi tadinya tunggal spermatogonium, ini yang 2N membelah setelah meiosis menghasilkan spermatosis primer, kemudian lalu membelah lagi setelah meiosis menghasilkan spermatosis sekunder yang bersifat N yang tadinya dari 2N. Kemudian spermatosis sekunder membelah setelah meiosis menghasilkan 4 sel spermatid. Kemudian terjadi pematangan yang dikenal dengan sperma matang. Pembentukan ovarium seperti ini. Pembentukan ovum, oogenesis, dikenal dengan oogenesis.
sama ini juga terjadi pembelahan mitosis, kemudian meiosis 1 dan meiosis 2. Ya, ini terjadi di ovarium, satu organium yang bersifat 2N atau diploid membelah setelah mitosis menghasilkan oosit primer menjadi 2N, kemudian oosit primer berkembang setelah meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub bersifat haploid atau N. Oosit sekunder membelah setelah meiosis 1, ini menghasilkan oosit atau N dan badan kutub 2. Kemudian badan kutub 1 membelah menghasilkan 2 badan kutub 2 dan kemudian ootit ya di sini berkembang membentuk satu-satu. Jadi satu ooginum menghasilkan satu ovum matam. Ini gambar siklus wanita. Siklus wanita ada 4 ya. Yang pertama ada fase menstruasi. Ini akibat ovum tidak dibawa sperma sehingga corpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kedua hormon tersebut ini terjadi menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium secara robek dan luruhnya endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Darah yang keluar berkisar 50 sampai 150 ml. Nah ini fase kedua adalah praovulasi dikenal dengan proliferasi. Ini ada hormon terbebas gonadotropin dikeluarkan oleh hipotalamus memacu hipofise mengeluarkan FSH. Ya, hormon ini yang memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini adalah penyebab pembentukan kembali proliferasi di dinding endometrium. Peningkatan kadar estrogen menyebabkan ini satu mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir berfungsi menetapkan suasana asam vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Fase ketiga adalah fase ovulasi. Jika perempuan 28 maka fase ini terjadi pada hari ke-14, meningkatkan kadar estrogen, menghambat pengeluaran FSH. Ini kemudian hipofise mengeluarkan RH. Hormon RH ini merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel posterior, ini disebut dengan ovulasi. Dan yang terakhir ada fase pasca ovulasi. Ini adalah 14 hari sebelum menstruasi. Folikel matang ini melepaskan oosit sekunder, berkerut menjadi badan kuning atau corpus luteum, mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika membentuk folikel. Progesteron ini mendukung kerja estrogen untuk mempercepat penumbuhan pembuluh darah pada endometrium serta mempersiapkan endometrium. Tidak terjadi jika menerima perkataan maka terjadi pembuahan atau dikenal dengan kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, maka corpus itu akan menjadi corpus albicans yang hanya sedikit mengeluarkan sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan menstruasi. Demikian fase seterusnya kembali lagi ke fase awal tadi. Jadi menstruasi atau haid ini adalah pendarahan yang terjadi akibat peluruhan dinding dalam endometrium yang terdapat sel yang rusak tidak dibuahi dan banyak mengandung pembuluh darah dan tidak terjadi perkatan embrio pada lapisan endometrium dan keluar melalui cervix dan vagina. Nah, menstruasi ini adalah sel yang tidak dibuahi atau ovum yang tidak dibuahi di dinding rahim telah menebal penuh dengan pembuluh darah yang akan rusak dan runtuh. Bersama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina. Jika terjadi pembuahan, maka terjadilah yang dikenal dengan perspirasi. Nah, proses perspirasi ini adalah proses perbuahan antara satu sel sperma dengan satu sel telur yang sudah matang menghasilkan zigot. Nah, ini gambarnya seperti ini, ya. Untuk materi tentang gestasi kehamilan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa di lain kesempatan dan lain waktu pada pertemuan ketiga. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.